Halo YouTube, selamat datang channel Motomobi News. Pakai helm lagi, Karena hari ini spesial, ini penonton bayaran kita. Saya nggak dibayar. Nih penontonnya. Saya nggak Contekan, dibayar. ada dia. Nggak dibayar ini. Emang nggak perlu dibayar kan? Yang lain dibayar. Digaji. Dah lanjut lagi. Suzuki Address, ya Suzuki Alamat, ganti desain. Wait a minute. Alamat, address, emang tulisannya juga address. Ya, Suzuki memperkenalkan skuter address, ini skuter loh, 125 terbaru. Kalau di Indonesia bentuknya sporty. Suzuki Address 125 hadir di acara pameran motor bergengsi Intermot 2022 yang berlangsung di Cologne. Itu di Jerman ya, 6 sampai 9 Oktober lalu. Namun, walaupun bentuknya klasik, desainnya masih tetap menarik. Lampu depannya yang berdesain membulat memakai teknologi LED termasuk lampu kecil dan lampu sennya. Area instrumennya juga bergaya klasik dengan instrumen analog di atas display digital. Ada display digitalnya juga. Skuter ini memiliki Suzuki Easy Start System sehingga memudahkan proses start. Kapan aja bisa start. Iyalah kalau nggak start mogok ya kan. Banyak barang bawaan tidak masalah pada motor ini karena ruang penyimpanan barangnya di balik joknya berkapasitas 21,8 liter. Hah, gede juga ya? Ada pula ruang penyimpanan kecil di bawah stang untuk meletakkan barang berukuran kecil ya standar, dan ada colokan USB charger di dekat jadi bisa sambil nge-charge handphone. Mesinnya itu single cylinder belum menikah, bertenaga 8,5 horsepower. Serius. Tenaganya 8,5 horsepower dan beratnya hanya 105 kg, jadi masih beratan om gendut. Jadi ini ramah untuk digunakan. Wheelbase-nya pun tergolong pendek sehingga gesit bermanuver di lalu lintas perkotaan. Ini menarik sekali. Berita selanjutnya, motor listrik baru di Indonesia. Nih ada lagi motor listrik baru. Pasar motor listrik Indonesia ada pemain barunya, namanya S-Moto. Produknya ada dua, TC dan TC Max. Bentuknya lumayan mirip. Untuk membedakannya yang paling gampang adalah lihat dari samping. Ya, ini beda kan? Nah, tentu keduanya punya performa yang berbeda. S-Moto TC mengandalkan motor bikinan Bosch. Wah. Dan pembuatnya mengklaim TC ini memiliki jarak tempuh dengan baterai penuh itu 80 km. Besaran tenaganya mencapai 3000 watt. Torsinya 150 Nm. Ini lumayan, 3000 lumayan kuat. 4 HP itu. Iya, tergantung RPM berapa. Enggak, 3000 tuh watt itu dikali Watt itu udah jadi kilowatt dikali 1,3an tuh jadi HP. Oh gitu ya? Tuh Bung Fitra bilang barusan 3000 watt itu sama dengan 4 HP. horsepoweran. 4 horsepoweran ya. 4 horsepower nggak bulat ya. Jadi ada dia itu cara berhitungnya itu sih. Aneh gitu kayak alien. Oh, sebentar. Berarti watt yang dipakai motor listrik itu biasanya adalah bukan ininya listriknya? Lebih gampang. Enggak, berarti tenaganya tuh bukan listriknya? Iya, tenaganya. Power watt itu. Daya. Tenaga daya, tapi watt listrik sama watt tenaga ini sama nggak? Beda kan? Sama. Nggak bisa, lo tau voltase dikali ampere tau jadi watt tenaga motor listrik kan nggak begitu? Cuma disuplai daya 2 kilowatt. Ya Uh-huh. jadi lebih kecil, tapi sebenarnya kemampuan motor maksimalnya segitu. Iya, nggak maksudnya itu nggak Ngecharge-nya perlu waktu 5 jam dengan arus AC. Kalau menggunakan DC hanya perlu 30 menit. Ini kami nggak tahu chargernya itu berapa Motor bisa watt. DC ya? Hah? Nggak tahu deh. Colokannya cuma satu sebenarnya. Mungkin ada colokan lain kali ya. Kayaknya Wah, kemarin pas lagi launching dikasih lihat tuh colokannya kayak begitu di samping. Mungkin ada colokan satu lagi yang DC-nya. Dan yang TC ini harganya 68 juta rupiah on road DKI. Terus ada satu lagi TC Max. Motor listriknya itu katanya high performance dan dibuat oleh V-Moto dengan kekuatan 5 kW. Berapa horsepower? 6,5 sampai 6,6 HP. Antara 6,5 sampai 6,6 horsepower. Boleh loh Bung Fitra di sini terus ya kalau itu buat mentranslasikan satuan ini jadi satuan itu. Tapi ada bayarannya berikutnya. Masa bayar? Biasanya kita kalau video tanpa sponsor tuh tidak dibayar. Ini tanpa sponsor, mana sponsornya ini? Heran. Yang ini torsi maksimalnya adalah 180 Nm dengan top speed 95 km per jam. Iya, tidak sampai 100 karena kenapa ya?
Oh iya, karena dia single speed ya kalau motor listrik ya. Jadi mobil listrik juga single speed, dengan dibikin pas-pasan aja segitu aja. Kemudian untuk ngisi baterainya butuh waktu 7 jam dengan arus AC. Kalau fast charging yang DC hanya perlu 30 menit saja. Cepat sekali, meledak nggak ya 30 menit penuh? Oke, pertanyaannya, siapa itu Smoto? Loh itu orang ternyata. Bukan orang, Itu siapa? Smoto. Iya siapa? Siapa itu menunjuk ke orang dong. Ya udah, gue ganti. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu Smoto? Dari tadi dijelasin masih nggak ngerti itu apa. Ya nggak tahu itu apaan. Itu motor listrik. Iya itu merek motor ya. Nama ini memang baru, namun sepertinya punya sumber daya yang cukup meyakinkan. Smoto berkomitmen untuk mewujudkan kemudahan untuk pengguna kendaraan listrik. Dimulai dari pengembangan pelayanan purna jual dan peningkatan komponen lokal atau TKDN yang jadi perhatian utama Smoto dalam pengembangan produknya. Mereka juga mengklaim berkomitmen untuk pengembangan teknologi baterai fast charging dengan kapasitas yang besar yang akan membuat waktu chargingnya menjadi singkat dan juga jarak perjalanannya lebih jauh. Pastilah, iya. Kapan yang ini akan tersedia? Dalam beberapa waktu ke depan. Semoga mereka bisa mewujudkan. Tapi kalau mau beli Smoto udah ada itu Smoto. Ya, showroomnya di mana ya? Berita selanjutnya, ini merupakan mobil yang penting untuk dunia otomotif. Namanya Honda Prologue. Adalah produk perdana hasil kolaborasi Honda dan General Motors atau GM. SUV ini berpenggerak listrik dengan menggunakan platform modular khusus untuk EV yang dibuat oleh GM. Baterainya juga bikinan GM. Pengen bakmi ya? Honda Prologue diposisikan di atas CR-V dan sementara ini hanya dijual di Amerika Serikat. Ya, banyak loh produk Honda yang hanya dijual di Amerika Serikat dan dan ada juga di Middle East gitu. Dimensinya itu memang sangat cocok untuk di Amerika. Panjangnya itu hampir 5 meter, 4,877 mm. Dan wheelbase-nya 3 meter lebih sedikit, 3 meter 94 mm. Dan lebarnya hampir 2 meter. Itulah, itu gede lah, Amerika lah. Penampilannya ini didesain oleh Honda Design Center di LA atau Los Angeles, bukan Lenteng Agung ya. Desainnya ini mengikuti filosofi desain neo rugged yang mengedepankan kesan gagah melalui bentuk yang rapi dan minim sudut tajam. Jadi bulat-bulat gitu. Seperti yang Anda lihat di gambar, dan kami belum lihat gambarnya. Mana gambarnya? Ini mirip HRV ya. Belakangnya lebih keren ya. Enggak, ini CR-V banget gitu ya. Evo. Oh makanya ada guenya belakangnya. Oh, Evo kan gue. Gue. Iya benar. Tampangnya ini dipertegas dengan panel hitam yang biasanya jadi grill. Tapi ingat ini adalah electric vehicle, jadi tidak perlu grill yang berlubang. Bagian samping juga terdiri hat mulus. Iyalah orang mobil baru, masa udah pengen nyok? Ya itu dia. Itu benar. Ya. Dan ya belakangnya mirip Evoque. Interiornya itu konservatif. Biasa aja sih, cuma instrumen clusternya aja layar. Nggak kayak Honda i ya? Oh Honda i, mestinya Honda i itu jadi standar Honda gitu ya. Yang keren-keren begitu, dan masuk Indonesia gitu setidaknya. Sayangnya spesifikasi dan kemampuannya belum diungkap oleh Honda. Detail dari Honda Prologue ini akan diinformasikan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, Honda tuh banyak produk-produk yang bagus ya, Honda i gitu ya, tapi nggak masuk Indonesia. Belum pede atau takut nggak ada yang beli. Atau spionnya nggak boleh di sini? Spion, oh dia nggak ada pilihan spion cermin soalnya, bisa jadi. Makanya ada dulu orang kompetisi pakai spion begitu dan diikuti oleh pabrikan-pabrikan dunia. Bukan diikutin, pabrikan-pabrikan dunia udah duluan. Enggak juga, Honda i belakangan. Bukan Honda itu bukan ngikutin itu. Honda itu ngikutin apa tuh? Audi e-tron yang duluan yang pertama kali jual ke masyarakat itu dunia. Itu mobil apa sih yang gitu dulu di Indonesia? Nggak ada. Enggak, yang mobil bilang tadi. Ada Datsun jelek. Oh, tapi kalah dari Datsun itu. Hah? Kalah. Ya itu panjang itu. Ini perdebatan panjang itu. Ya, kenapa bisa kalah? Citroen. Ya kita dulu ngomongnya Citroen. Ya, penyebutan sebenarnya adalah Citroen. Aneh ya, tapi ya itulah kenyataannya. Citroen kembali ke Indonesia. Kali ini bukan melalui PT Alun, dulu namanya PT Alun ya. Tapi sekarang oleh Indomobil. Dan nama APM-nya adalah PT Indomobil Wahana Trada. Ini diumumkan ke publik pada 4 Oktober lalu di Jakarta. Produk yang mereka bawa untuk tahap awal itu ada 3.
yaitu Citroen C3 yang katanya akan menjadi volume maker. Ini yang akan dijual dengan harga kurang dari 300 juta katanya. Kurang dari 300 juta. Berarti akan bersaing dengan Race atau Rocky. Oh, hebat ya. Mobil Eropa loh. Nah, bikinnya di mana nih? Dari India. Tapi bukan mobil rakitan India seperti yang kita tahu, karena ini hanya dirakit di India, bukan dibuat khusus untuk pasar India. Beda cerita. Jadi memang dirakit di India, dunia raya ini kan? Iya. Itu dirakitnya di India, bukan untuk pasar India tapi untuk pasar dunia. Kemudian ada New C5 Aircross untuk mengisi segmen crossover. Pesaingnya ada Hyundai Tucson. Kenapa harus begitu? Hyundai Tucson dan VW Tiguan atau Honda CR-V dan Corolla Cross. Spesifikasinya belum diketahui mobil ini, tapi di luar sana ada pilihan mesin mulai dari 1200 cc dan 1600 cc untuk yang bensin, yang diesel 1600 cc dan 2000 cc. Perkiraan kami, ini tergantung nih. Bisa jadi 1600-nya mungkin NA apa turbo ya? Mestinya sih turbo ya mesin Iya. sekarang. Coba kalau mau bersaing-saing gitu jangan-jangan dimasukin 1200 turbo. Jangan-jangan. Belum ada spek mesinnya. Belum, Desember nanti launching. Terakhir, nah ini yang menarik. Adalah EC4. I-nya itu adalah elektrik. Jadi ini adalah mobil listrik. Citroen membekali EC4 dengan baterai 50 kWh yang akan menggerakkan motor listrik berdaya setara 136 horsepower. 100 kW. Iya, 100 kW. Tapi itu bukan penggunaan listriknya loh, itu powernya loh. Power, memang iya. power. Power iya. 100 kW. Ya, 100 kW. Karena motor listriknya terpasang di as roda depan, maka ini adalah jadi front wheel drive. Dan diklaim jarak tempuhnya dengan baterai penuh adalah 349,2 km. Bukan 0,3, bukan 0,1. Bukan. Kenapa 0,2 ya? Ini pasti konversian. Oke, dari miles berapa? Ayo. Mile itu sekitar 1,6. Artinya mestinya nih dikonversi dari 200 antara 205 sampai 210 mile. 210. Beberapa media di luar negeri sudah mencoba yang katanya konsumsi dayanya mencapai 6,4 km per kWh. Itu hemat apa Ioniq boros 5 ya? Ini di bawahnya Kona Electric. Iya, lebih dekat ke Ioniq 5. Ngecharge-nya pakai listrik rumah perlu 7,5 jam saja dari kosong sampai penuh. Tapi kita tidak mungkin ngecharge mobil listrik tuh dari nol tuh nggak mungkin. Karena datangnya mesti towing. Nah, pernah nggak ngecharge dari nol? Enggak. Karena datangnya harus towing kalau dari nol. Kalau menggunakan fast charging, untuk sampai 80% butuh 30 menit. Untuk sampai 100% mungkin sejam kali ya. Karena sampai 80% itu biasanya di-charge kasih power gede chargernya. Begitu udah di atas 80% dilambatin untuk menjaga keawetan baterainya. Kita tunggu saja seperti apa kiprah Citroen di Indonesia tahun depan. Tapi ini inget rasa Citroen kan? Wah, enak banget. Enak Tapi banget. nggak tahu kalau yang sekarang gimana ya. Ya. Tahu nggak Citroen satu-satunya yang pernah kami setir itu apa? Kalau lihat umurnya Om Mobi mungkin Citroen Traction apa? Bukan. Bukan. 2CV lebih. Ya, 2CV. Itu adalah Citroen satu-satunya yang pernah kami setir. 2CV itu keluar dari mulai tahun 1940-an sampai 1990-an. Iya, itu panjang tuh. Ya, jadi 2CV. Nah, videonya tidak sempat keluar sama sekali. Nah, waktu dulu tuh belum bikin channel Om Mobi karena bikinnya terlalu Karena simpel. internet juga belum ada waktu itu kan. Bukan gitu. Waktu nyobanya itu udah tua gini, udah tua. Itu Om Mobi lihat buat debutnya di Paris waktu itu. Tahun 40. Iya. Ya, lanjut berita selanjutnya. Ini adalah Tata Intra V20. Wah. 20 silinder. 20 silinder V-engine. Enggak, situ namanya doang. Itu versi ke-20 kali. Versi ke-20. V-nya kecil kalau Ini bukan gadget. Ini adalah mobil komersial yang dilengkapi dengan mesin diesel Euro 4 dan kompatibel dengan bahan bakar B30. Jadi bisa 30%-nya adalah dari tanaman. Jadi kita ngisi 70%
solar, Ya. 30% kita masukin tumbuh-tumbuhan gitu. Bisa. Ditumbuk dulu tumbuhannya. Begitu, nggak begitu. Kendaraan ini dirancang khusus sesuai keadaan lapangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan berbagai fitur unik. Misalnya, teknologi hydroforming yang mencegah adanya karat, serta mampu mengangkut barang lebih dari 1 ton. Pantas saja menggunakan mesin yang diesel, padahal kelihatannya ini mobil kecil sekali. 1 ton loh. Bentuknya tuh, moncongnya tuh India sekali ya. Apanya maksudnya India? Lekukannya ya. Jadi kelihatan ya? Ya, mobil India. desain India tuh kelihatan ya. Mahindra Scorpio ini tuh ada karakter mirip-miripnya. Kenapa Mahindra dibuat di India? Karena namanya Mahindra. Kalau di Indonesia namanya Mas Indra. Mas Indra. Oke. Mas Hendra juga bisa, Mas Hendra. Itulah aslinya Fitra Eri ya dari tadi. Mobil ini membidik pelaku usaha yang menginginkan pickup dengan daya angkut lebih banyak, kemampuan menanjak yang lebih baik, dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit katanya. Bisa untuk usaha logistik harian. Tata Intra V20 dijual mulai dari harga 159 juta. Selain itu, Tata Motors juga menjamin untuk ketersediaan suku cadang dan perawatan kendaraan melalui program Customer Care Peace of Mind dari TMDI dengan layanan 24 jam yang tersebar lebih dari 200 outlet di seluruh Indonesia. Udah habis ya news ya? Habis. Yeay, habis. Yeay. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Esmobi apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Nah, sumber-sumbernya dari situ ini video. Terima kasih telah menonton.